Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dan Penguji, serta dosen pembimbing saya, Ibu Dewi Wulandari Lubis yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Kesha Pela Putri dengan NIM 0446475586 dari Program Studi Manajemen UPBJJ UT Jakarta. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir skema proyek saya yang berjudul Analisis Pengalaman Konsumen atau Customer Experience pada layanan touring konser K-pop, sebuah proyek pengembangan bisnis. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S1, dan pada pemaparan ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang penelitian, metode yang digunakan, hasil penelitian, serta kesimpulan. Nah, adapun di akhir nanti saya akan memberikan lampiran-lampiran foto-foto kegiatan touring konser K-pop yang sebelumnya sudah pernah saya lakukan. Terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak Ibu. Selamat menyimak. Selanjutnya adalah latar belakang, terdiri dari 4 latar belakang, yaitu pertama tingginya minat penggemar terhadap konser K-pop, yang kedua adalah penggemar berasal dari berbagai daerah, yang ketiga adalah kebutuhan layanan touring konser yang terorganisir, dan terakhir adalah fokus proyek pada analisis pengalaman konsumen. Berangkat dari fenomena meningkatnya minat penggemar terhadap konser K-pop, konser tidak lagi hanya menjadi bentuk hiburan, tetapi juga pengalaman yang direncanakan secara serius oleh penggemar. Antusiasme yang tinggi ini mendorong tingginya mobilitas penggemar untuk menghadiri konser, baik di dalam maupun di luar negeri. Di sisi lain, penggemar K-pop berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dengan latar belakang dan juga kebutuhan yang berbeda-beda. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan layanan touring konser K-pop yang terorganisir agar perjalanan menuju lokasi konser dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan juga efisien. Namun, dalam praktiknya, kualitas layanan touring konser ini tidak hanya dinilai dari kelancaran perjalanan, tapi juga dari keseluruhan pengalaman yang dirasakan oleh konsumen. Oleh karena itu, proyek ini berfokus pada analisis pengalaman konsumen dalam penggunaan layanan touring konser K-pop, guna memahami faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi kepuasan serta pengalaman penggemar secara menyeluruh. Adapun saya mempunyai 3 rumus masalah. Itu pertama adalah bagaimana persepsi dan pengalaman konsumen terhadap layanan touring konser K-pop yang ada saat ini. Yang kedua adalah faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pengalaman konsumen dalam menggunakan layanan touring konser. Dan yang terakhir adalah bagaimana hasil analisis pengalaman konsumen dapat dilakukan untuk mengembangkan model bisnis layanan touring konser K-pop yang lebih inovasi dan berorientasi pelanggan. Adapun cara justifikasi cara penyelesaian masalah yang saya pilih adalah survei atau wawancara dan juga personalisasi pengalaman, karena kedua pendekatan tersebut dinilai paling relevan, efektif, dan strategis dalam mengembangkan layanan touring bagi penggemar K-pop. Adapun metode proyek yang saya gunakan adalah berupa populasi dan sampel. Itu adalah K-popers yang berusia minimal 17 tahun, terus juga pernah mengikuti tur konser K-pop atau setidaknya satu konser K-pop, dan jumlah sampel yang saya gunakan adalah sebanyak 30 responden. Teknik pengumpulan datanya adalah instrumen kuesioner menggunakan skala Likert 1-5 dengan mengukur 4 variabel, yaitu customer experience, service quality, kepuasan pengguna, dan juga niat perilaku atau behavioral intention. Selain itu ada juga pengumpulan bonus pendukung seperti foto perjalanan, brosur tur, dan juga materi promosi. Yang terakhir ada teknik analisis data. Saya menggunakan dengan cara menghitung nilai rata-rata atau mean pada setiap indikator untuk melihat tingkatnya. Dari 30 responden yang ada, usia responden adalah sebesar 70% responden berada pada rentang usia 21 sampai 25 tahun. Dan juga pernah 96,7% responden pernah menghadiri konser K-pop dalam 3 tahun terakhir ini. Dan untuk penggunaan layanan touring konser, seluruh responden telah menggunakan layanan touring konser. Dan dari total tersebut, 83,3 responden menyatakan bahwa mereka telah menggunakan layanan tersebut sebanyak 1 kali. Sementara 16,7 responden lainnya telah menggunakan sebanyak 2 hingga 3 kali. Jadi kesimpulan dari 30 responden itu berupa nilai rata-rata dari setiap variabel adalah customer experience 4,45, 42 itu sangat tinggi banget. Terus juga service quality 4,40 sangat tinggi juga. Kepuasan pengguna itu 4,35 itu tinggi. Niat perilaku atau behavioral intention itu 4,10. Lebih rendah daripada yang lain tapi juga termasuk tinggi. Oke, berdasarkan hasil analisis pengalaman konsumen, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan oleh penyedia layanan touring. Menurut saya, pertama meningkatkan aspek pengalaman tur secara menyeluruh. Tidak hanya pada transportasi, tetapi juga
pada kenyamanan, koordinasi, serta interaksi antara penyedia layanan dan peserta tur, sehingga penggemar merasa diperhatikan sejak awal hingga akhir perjalanan. Dan kedua, ada peningkatan kualitas responsivitas staf menjadi hal yang paling penting, terutama dalam menangani pertanyaan, keluhan, maupun situasi yang tak terduga selama tur. Staf yang sigap dan komunikatif dapat meningkatkan rasa aman serta kepercayaan konsumen. Selanjutnya adalah optimalisasi informasi. Sebelum dan selama tur perlu dilakukan melalui penyampaian informasi yang jelas, tepat waktu, dan juga mudah diakses, seperti jadwal, titik kumpul, serta perubahan teknis yang mungkin terjadi. Selain itu, pengalaman positif yang konsisten diharapkan dapat mendorong loyalitas pengguna, sehingga konsumen tidak hanya puas, tapi juga bersedia menggunakan kembali layanan yang sama di masa yang akan datang. Terakhir adalah evaluasi layanan secara berkala. Perlu dilakukan sebagai bentuk pengendalian kualitas agar penyedia layanan dapat terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan juga ekspektasi penggemar yang dinamis. Baik, adapun lampiran-lampiran yang saya ini adalah pertama, saya pernah melakukan konser trip ke Malaysia itu tanggal 7 sampai 9 November kemarin, dan juga konser trip to Bangkok itu pada tanggal 16 sampai 19 Oktober kemarin. Adapun ini bukti-bukti dokumentasi selama perjalanan. Konser K-pop yang saya datangi adalah konser K-pop Zero Best One, The First Tour. Ini adalah konser K-pop yang kemungkinan bakal jadi konser K-pop terakhir mereka sebelum mereka disband. Makanya banyak banget fans-fans Indonesia yang tidak datang karena sayangnya mereka tidak datang ke Indonesia. Tuh. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebih ya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.